Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Sugiyarti dengan nomor induk mahasiswa 857990743 akan mempraktekkan pembelajaran kelas rangkap dengan model 211. Let's go. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, siapa yang mau memimpin? Oke, baik, silakan Mbak Zian. Berdoa mulai. Terima kasih. Ya, kita lanjutkan untuk pelajaran hari ini, yaitu tentang mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila. Sebelumnya, mohon maaf, untuk hari ini kelas 5 dan 4 Bu Guru jadikan 1 karena kelas 5 kemudian berhalangan untuk hadir, sehingga hari ini Bu Guru yang mengajar kelas 4 dan juga kelas 5 sekaligus dalam satu kelas. Baik, sebelah kanan Bu Guru ada kelas 4, sebelah kiri ada kelas 5. Tidak apa-apa ya, walaupun kedua kelas dijadikan satu, tapi tetap semangat belajar, jaga ketertiban dan tetap semangat. Oke, baik, silakan keluarkan buku pelajaran pendidikan Pancasila milik kalian. Silakan. Silakan untuk dibuka halaman 121 untuk kelas 4, dan untuk kelas 5 silakan dibuka halaman 137. Nah, di situ kita akan belajar tentang susunan pemerintahan. Ya, oke. Silakan dibaca dulu sebentar. Ya, sudah? Oke, terima kasih sudah dibaca. Baik, sekarang ada pertanyaan dari guru. Susunan pemerintahan dari yang paling rendah atau tingkatan paling bawah apa coba? Di tingkat desa namanya apa? Oh iya, betul, kepala desa. Kemudian naik lagi di tingkat kecamatan, namanya apa? Kelas 5 kan bisa jawab? Iya, betul, camat. Iya, pemimpin di tingkat kecamatan namanya camat. Baik, kemudian di satu tingkat di atasnya apa? Bupati. Iya, betul sekali, bupati. Bupati. Kemudian ada karesidenan, ya, ada kota kabupaten, sama itu ya. Kemudian naik lagi tingkat selanjutnya yaitu apa? Provinsi. Ya, betul, betul, kelas 5 provinsi. Baik. Nah, setelah provinsi, kepala pemerintahan paling tinggi adalah apa? Presiden. Tuh, presiden dan wakil presiden. Nah, sekarang bagi mau tanya, kepala desa kita ini, desa kalian, namanya siapa? Bapak Pujianto. Oke, Bapak Pujianto sarjana ekonomi, betul ya. Kemudian Pak Camatnya siapa? Siapa coba? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak. Oke, Pak Camatnya adalah Bapak Eko. Ya, oke. Kemudian sekarang ke tingkat atasnya, bupati. Siapa bupati Purworejo? Ada yang tahu? Ya, betul, Bu Yuli. Bu Yuli. Kemudian wakilnya siapa? Pak Dion. Ya, Pak Dion, betul. Kita ke atasnya lagi, yaitu provinsi. Gubernur provinsi Jawa Tengah siapa? Ada yang tahu?
Ya, Bapak Lutfi, betul. Ya, terus siapa lagi? Siapa presiden kita tadi? Bapak Prabowo dan wakilnya Pak Gibran. Baik. Nah, itu namanya adalah pemimpin dari tingkat rendah, desa, kecamatan, kabupaten atau kota, kemudian provinsi dan presiden. Baik, silakan kalian baca dulu materinya sebentar. Bu Guru beri waktu 3 menit. Oke. Sambil dibaca, mungkin lupa hari ini. Coba sambil ditengok siapa teman kalian yang tidak masuk. Iya, kelas 5 masuk semua? Oke, baik. Kelas 4 bagaimana? Oh iya, masuk semua. Oke, alhamdulillah. Bagaimana? Sudah dibaca? Selesai materinya? Oke, baik, sudah. Nah, karena sudah membaca materi, sekarang Bibi mau membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, silakan. Kelas 4 dikerjakan dulu ya. Nah, sekarang Bibi mau fokus ke kelas 5 dulu. Nah, kelas 5. Kelas 5. Kalian sudah paham tentang pemimpin ataupun kepala daerah ataupun presiden di negara ini? Ya, betul, dari tingkat desa sampai dengan tingkat pusat atau presiden. Nah, sekarang perhatikan, di dalam pemerintahan desa itu ada yang namanya BPD. Ada yang pernah dengar BPD? Ya, oh BPD. Kemudian apa lagi? LPMD, ya. Kemudian lembaga yang lain yang ada di desa, apa lagi? Ya, betul, PKK. Nah, yang ibu-ibunya sering ikut PKK. Ya, apa lagi? Yang anggotanya adalah muda-mudi. Iya, betul, Karang Taruna. Betul. Nah, semua itu adalah kelembagaan yang ada di desa. Nah, agar supaya bersinergi bisa menjalankan pemerintahan di desa dengan baik, semua lembaga itu beserta Bapak Kepala Desa, perangkat desanya harus bekerja bersama-sama untuk bersinergi, gotong royong, bekerja sama, menjadi satu kesatuan untuk membangun desa. Ya, betul. Oke, sekarang ini ada, mungkin sudah mempersiapkan lembar kerja untuk kalian. Silahkan dikerjakan dulu ya. Oke, silahkan. Baik, sekarang mungkin mau ke kelas 4 dulu. Nah, kelas 4 bagaimana? Tadi kan sudah baca materi, sudah belajar tentang pemimpin dari desa sampai dengan negara Indonesia. Ya, sekarang sudah dijawab semua pertanyaannya? Ya, sudah. Nah, sekarang mungkin mau tanya, di lingkungan kalian ada tidak Pak RT, Pak RW? Ada, ya. Ada yang tahu? Ada yang tahu Pak RT, Pak RW-nya masing-masing? Iya, Pak, ya pasti tahu ya. Karena di setiap kegiatan lingkungan pasti melibatkan Pak RT, Pak RW, ya. Nah, Pak perangkat desa juga, Bapak Kepala Desa. Nah, di desa agar semua kegiatan kemasyarakatan berjalan dengan lancar, semua komponen, semua kelembagaan, semua lapisan masyarakat harus bekerja sama agar tercipta harmonisasi dalam bermasyarakat. Ya, betul. Oke, baik. Sekarang Bukit mau tanya, ada kesulitan nggak tentang materi, mengenal lembaga, mengenal kepala pemerintahan atau susunan pemerintahan di tingkat desa?
desa sampai dengan negara Indonesia. Ada kesulitan? Oh iya, Bu, membedakan kota sama karesidenan. Ya, kota kabupaten tidak semua di Indonesia mempunyai kota. Contohnya di kabupaten kita itu hanya Kabupaten Purworejo, tidak ada kotanya. Beda dengan tetangga kabupaten kita yaitu Magelang. Magelang itu punya kabupaten Magelangnya, punya kota Magelang. Nah, karena memang untuk kota itu ada susunannya tersendiri. Nah, kota itu juga tidak ada desa. Kota itu adanya kelurahan. Nah, itu bedanya. Nah, kalau di desa, nah silakan bisa dicermati juga kakak kelas 5 perbedaan antara lurah dan juga kepala desa. Kalau kepala desa itu dipilih oleh seluruh masyarakat yang ada di sebuah desa. Contohnya desa kita ini, jika masa jabatan kepala desa sudah habis, maka akan ada pemilihan kepala desa. Ya, akan ada pemilihan kepala desa dipilih oleh masyarakat di desa itu yang usianya minimal 17 tahun. Ya, jadi SMA kelas 2 sudah memiliki hak pilih, hak untuk memilih kepala desa atau kepala atau bupati, kemudian memilih gubernur dan juga presiden. Bahkan DPR RI ya, kemarin sudah DPD, DPRD itu sudah dipilih secara langsung untuk pemilu 2024 ya. Oke. Tadi adalah kepala desa, tentang kepala desa. Bagaimana dengan kelurahan? Nah, kelurahan itu dipimpin oleh seorang lurah. Lurah ini berbeda. Lurah adalah atau penjabatnya adalah seorang pegawai negeri, ya, PNS, ASN, gitu ya. Tidak dipilih secara langsung oleh masyarakat. Jadi ini ditunjuk oleh pemerintah daerah. Nah, itu perbedaan dari lurah dan kepala desa. Baik, oke, sudah selesai. Ini KKPD-nya sudah dikerjakan ya. Baik, Bu ambil ya. Oke. Ya, terima kasih. Baik. Sekarang dari materi yang sudah Guru sampaikan, ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, oke, cukup. Kalau sudah cukup, nanti halaman berikutnya 122 dan 138 dibaca lagi ya. Untuk